Lanjut ke episode 13. Di saat Mansik dan Dayong sedang membicarakan komisaris, di tengah-tengah itu mereka mendapatkan laporan kalau pemindahan kelinci emas gagal. Yang mana saat di perjalanan, kelinci emas dibunuh oleh Sokchun. Mereka sadar kalau ini adalah rencana Joyong dan komisaris. Dan mereka juga mendapatkan kabar kalau tim investigasi kriminal khusus akan dibentuk ulang. Mendengar hal itu, Jong Hyeon menyarankan untuk menyimpan berkas mereka yang ada di Pegadaian. Sesampainya mereka di Pegadaian, mereka kaget ketika melihat tempat itu berantakan dan Sergei yang telah mati. Mereka yang tidak menemukan jasadnya Guangse pun mulai mencarinya. Dan ternyata pada saat kejadian itu, Guangse sempat menyadari kedatangan Leo dan segera bersembunyi. Oleh karena itu, ia pun berhasil selamat. Guangse berkata sebelum kematian Sergei berbicara menggunakan bahasa Rusia dengan Leo. Namun yang Guangse tangkap dari pembicaraan mereka pada saat itu berkaitan dengan Oh Bong-chan. Jong Hyeon yang menemukan ada catatan Hana di sana, ia pun membacanya. Dan mereka baru menyadari kalau Hana telah menyelidiki kasusnya Oh Bong-chan sendirian. Sementara itu, terlihat kalau Inarko kini telah menemukan keberadaan saudaranya. Terlihat kondisi saudaranya itu seperti seorang pecandu. Dan ternyata saudaranya itu telah mengkonsumsi permen yang diberikan oleh Joyong. Sementara itu, terlihat kalau Hana sedang pergi ke suatu tempat. Sedangkan di tempat lain, Jong Hyeon mendapatkan kabar dari kepolisian kalau Hana tadi baru saja mengambil senjatanya. Di tengah-tengah itu, Mansik dan yang lainnya pun datang. Pada saat itu, mereka pun bingung apa yang sedang diselidiki oleh Hana. Mendengar itu, Beongnam menjelaskan kalau Hana sedang menyelidiki daftar properti milik Oh Bong-chan. Berdasarkan dokumen itu, mereka menemukan nama David Oh. Mendengar nama itu, Beongnam berkata kalau nama itu adalah nama putranya Oh Bong-chan. Dan ternyata David Oh adalah Min Joyong. Mengetahui hal itu, Jong Hyeon sadar di mana Hana sekarang. Dan Mansik meminta Jong Hyeon segera menyusul Hana. Sedangkan dirinya akan mencari bala bantuan. Sementara itu, Hana yang telah memasuki markasnya Joyong mulai menyiapkan senjatanya. Ketika Hana membidik Joyong, pada saat itu Inarko datang dengan sangat marah. Namun pada saat itu Inarko tak dapat berbuat apa-apa. Joyong menjelaskan alasan ia berbuat hal itu karena ia mengetahui kalau Inarko telah membantu Dongju. Dan Joyong juga membuat Inarko mengkonsumsi permennya. Di tengah-tengah itu, Joyong dihubungi oleh seseorang yang memberitahukan kalau dirinya sekarang sedang dibidik oleh seseorang dari salah satu gedung di sana. Entah apa yang direncanakan oleh Hana menembak ponselnya. Mengetahui ada serangan, Sokchun segera membawa Joyong untuk berlindung. Sementara itu, Mansik sedang berusaha mencari bantuan. Namun, tak ada seorang pun yang peduli dengannya. Di tengah-tengah itu, Dayong menghubunginya dan memberitahukan kalau semua polisi sedang mengamankan pertemuan komisaris dan para petinggi di sebuah hotel. Kembali ke Hana, kini ia sedang dikepung dari berbagai sisi. Dengan satu senjata tersisa, Hana tetap berusaha melarikan diri sambil melawan mereka satu persatu. Sementara itu, Jong Hyeon yang baru saja tiba di sana, ia harus dihadang oleh anak buahnya Joyong. Kembali ke Hana, dalam pelariannya itu ia tertembak oleh Joyong. Beruntung pada saat itu, Hana menggunakan rompi anti peluru. Akan tetapi dampak dari tembakan tadi membuatnya sulit untuk berdiri. Di tengah-tengah itu, Joyong mengungkapkan perbuatannya selama ini. Tanpa Joyong sadari, ternyata rencana Hana selama ini tidaklah membunuh Joyong. Melainkan rencananya adalah untuk mengungkap pada publik siapa sebenarnya Joyong. Dan selama ini Hana telah merekamnya dan menyiarkannya secara langsung. Hingga akhirnya para polisi dan masyarakat sedang heboh tentang siaran itu. Dan ternyata orang yang membantu Hana untuk menyiarkan siaran itu adalah kaptennya. Jae-hong yang juga mengetahui hal itu, ia pun mulai bersiap untuk join. Tak luput, komisaris dan para petinggi lainnya juga kini mengetahui siaran itu.
Sementara itu, Dongju yang baru saja sadar, ia juga menonton siarannya. Kembali ke Hana, Joyong yang tahu akan siaran itu pun ia benar-benar ingin membunuh Hana. Namun di tengah-tengah itu Leo datang dan menodongkan pistolnya pada Joyong. Berdasarkan percakapan dirinya dengan Sergei sebelumnya, Leo mengetahui kalau orang yang membunuh ayahnya adalah Joyong. Dan ternyata selama ini Joyong telah membohonginya. Yang mana Joyong mengatakan kalau orang yang membunuh ayahnya Leo adalah Oh Bong-chan. Joyong yang sudah ketahuan pun melepaskan pistolnya. Dan pada saat itu Leo menyuruh Hana untuk segera pergi dari sana. Di tengah-tengah itu Sok-chun menusuk Leo dari belakang. Dikarenakan tak memiliki pilihan, Leo memutuskan untuk kabur dari sana bersama Hana dan Inarko. Sementara itu Dongju yang ingin pergi tiba-tiba dikepung oleh anak buahnya Joyong. Walaupun kondisinya sedang buruk, Dongju tetap dapat mengalahkan mereka semua. Sementara itu, Mansik yang mendapatkan kabar kalau Dongju sedang diserang, ia pun putar balik. Sedangkan di sisi lain, Jong Heon yang sedang terpojok kini dibantu oleh Jae Hong. Sementara itu, terlihat kalau Dongju pergi menemui komisaris. Tanpa basa-basi, Dongju menghajar komisaris dan lalu pergi. Melihat kekacauan itu, Dongju dan Mansik pun segera pergi dari sana. Di sisi lain, Leo teringat akan masa lalunya, yang mana dulu ketika ia dihajar oleh beberapa orang, ayahnya Hana membantunya. Mengingat itu, Leo berkata kalau ia hanya membalas kebaikan, meskipun itu terlambat. Sebelum mereka berpisah, Leo memberikan sebuah kamera milik ayahnya Hana. Sementara itu, Mansik dan Dongju baru saja tiba. Dan mereka pun berpencar memasuki gedung tersebut. Lanjut ke episode 14. Terlihat Leo sedang mengejar Joyong dan mereka pun saling tembak. Namun di tengah-tengah itu anak buahnya Leo mengkhianatinya dan menembaki Leo secara brutal. Ternyata saat kejadian Joyong membunuh Oh Bong-chan, Joyong tanpa sengaja melihat jasad di dalam bagasi mobil, dan orang yang ada di dalam bagasi adalah ayahnya Leo. Tanpa pikir panjang, Joyong segera menembaki keduanya, agar seolah-olah kematian mereka diakibatkan peperangan antara mafia. Dan ternyata kejadian itu dilihat oleh Sergei. Kemudian Joyong membuang mobil beserta jasad ayahnya Leo ke laut. Sekembalinya Joyong ke lokasi tadi, ia melihat ada ayahnya Hana di sana. Setelah itu, ketika para polisi berdatangan, Joyong menemui Leo dan berkata kalau orang yang membunuh ayahnya adalah Oh Bong-chan. Joyong berjanji akan membantu Leo untuk membalaskan dendamnya, dan Joyong juga berkata kalau detektif Ho Cheol adalah orang yang melindungi kematian Oh Bong-chan. Maka dari itu, Leo menembaki detektif Ho Cheol atau ayahnya Hana. Di detik-detik terakhir, Ho Cheol menyalakan kameranya. Leo yang mengetahui kalau orang itu adalah orang yang dulu membantunya, ia jadi ragu untuk membunuhnya. Namun Joyong tiba-tiba merebut pistolnya dan menembaki Ho Cheol. Kembali ke masa sekarang, kini Dongju harus menghadapi anak buahnya Joyong. Seperti tak ada habisnya, anak buah Joyong berdatangan terus-menerus. Sementara itu, Jong Heon sedang berduel dengan Sok-chun. Di sisi lain, Mansik harus menghadapi anak buahnya Joyong. Walaupun sudah kelelahan, Mansik dapat mengalahkan mereka semua. Sementara itu, kini Hana telah mengetahui siapa sebenarnya yang membunuh ayahnya. Setelah melihat rekamannya, Hana kembali mengambil senjatanya yang sempat terjatuh dan mulai bersiap untuk melawan balik. Sedangkan di sisi lain, Inarko menemukan Leo yang telah sekarat. Di detik-detik akhir hayatnya Leo, Inarko memberitahukan nama aslinya yaitu Yun Mi-hyang. Sebelum menghembuskan napas terakhirnya, Leo hanya tertawa setelah mengetahui nama aslinya Inarko. Kembali ke Jong Heon yang kini telah terpojok. Ia melepaskan kacamatanya dan berkata kalau ia sangat benci akan kekalahan. Dan ronde kedua pun dimulai. Sedangkan Hana kini berhasil sampai ke ruangan pribadinya Joyong dan aksi saling tembak pun terjadi. Di tengah-tengah itu, Inarko datang dan melemparkan granat.
Hana dan Inarko yang baru saja keluar lagi-lagi harus berhadapan dengan anak buahnya Joyong. Beruntung pada saat itu Dongju datang dan menolong mereka. Tak lama setelah itu, Joyong yang berhasil selamat dari ledakan tadi tiba di sana. Inarko yang kini terpojok kembali lagi melemparkan granatnya. Beruntung pada saat itu Dongju sempat melindungi Hana. Namun dampak dari ledakan tadi membuat Inarko tak sadarkan diri. Setelah itu para polisi pun mulai berdatangan ke tempat itu. Sementara itu Jae-hong menyampaikan informasi kalau para polisi kehilangan jejaknya Joyong. Pada saat itu juga Hana menyadari kalau informannya Joyong ada di kepolisian. Mengetahui itu, Hana menyarankan mereka untuk memeriksa ponselnya Joyong. Setelah itu, mereka pun dengan santainya keluar dari gedung tersebut dan menyembunyikan Dongju dalam tong sampah. Dengan sedikit akting dari Mansik, kini mereka mendapatkan ponselnya Joyong. Melihat kedatangan komisaris, Jae-hong segera pergi membawa Dongju. Sedangkan Mansik kini dihajar dan dimarahi oleh komisaris. Sedangkan di tempat lain, pelatih Oh yang tak tahu apa-apa menanyakan pada Sok-chun apa yang baru saja terjadi di markas. Mengetahui kalau Joyong menghilang dan yang lainnya telah tewas, serta permennya ada di sana, Sok-chun berencana untuk mengambil semua permennya dan memerintahkan bawahannya untuk membunuh pelatih Oh. Kemudian pelatih Oh kini dihampiri oleh bawahannya Sok-chun. Setelah itu terlihat kalau Mansik dan yang lainnya makan-makan bersama di rumahnya Mansik. Jung-a yang melihat ada Jong Hyeon juga ada di sana, ia pun segera pergi ke kamarnya. Jung-a yang telah selesai berdandan pun keluar dan ikut bergabung. Lagi-lagi Jung-a dan Mansik bertengkar. Seperti biasa, ketika mereka bertengkar, Jung-a meletakkan tangannya di dadanya dan menarik napas dalam-dalam dan menghembuskannya. Melihat hal itu, Jae-hong berkata kalau itu adalah teknik pernapasan Lamaze, yang mana pernapasan itu sering dilakukan oleh istrinya dulu ketika sedang hamil. Mendengar hal itu, Mansik pun mulai panik dan tanpa adanya penjelasan, Jung-a kembali ke kamarnya. Dikarenakan kejadian itu, mereka memutuskan untuk pulang ke rumah mereka masing-masing. Sesampainya di rumah, Dongju mengobati lukanya Hana. Pada saat itu, Dongju menceritakan masa kecilnya yang mana dulu dirinya dan ibunya sering dipukuli oleh ayahnya yang seorang pemabuk berat. Di tengah-tengah itu terjadilah momen seperti ini. Namun sialnya, sebelum mereka menyelesaikannya, ibunya Hana keburu datang. Mengetahui ada ibunya Hana, Dongju bersembunyi dan kabur dari sana. Hingga akhirnya kini Dongju menginap di rumahnya Jong Hyeon. Pada saat itu Dongju bertanya mulai dari kapan Jong Hyeon membenci dirinya. Jong Hyeon bercerita kalau ia membencinya ketika pertama kali melihatnya. Dan hal itu berasal ketika ia melihat Hana tersenyum saat melihat Dongju. Setelah mendengar cerita itu, Dongju pun izin pamit untuk tidur. Akan tetapi Dongju kembali merasa sakit yang luar biasa pada kepalanya. Dan ternyata hal itu didengar oleh Jong Hyeon. Keesokan harinya, Dae-yong melaporkan kalau mereka masih belum menemukan jejaknya Joyong. Sedangkan di mobil terlihat kalau Mansik sedang sedih. Melihat itu, Jae-hong meminta maaf atas perkataannya malam tadi. Mansik menjelaskan kalau Jung-a tidaklah hamil. Dan ia mengetahui kalau istrinya sedang hamil. Mendengar itu, Jae-hong pun senang. Namun, Mansik menjelaskan kalau dirinya sudah menjalani vasektomi atau prosedur sterilisasi pada pria yang bertujuan untuk mencegah kehamilan, yang artinya istrinya Mansik telah selingkuh. Sementara itu, Hana menemui kaptennya dan mengucapkan terima kasihnya karena telah membantunya. Sebelum Hana pergi, kaptennya itu memberikan dokumen daftar orang yang menghindari pelatihan Satgas Gabungan Khusus. Sedangkan Dongju sedang mencari keberadaannya pelatih Oh. Namun ia tak menemukannya di sana. Jong Hyeon sadar kalau truk yang ada di sana plat nomornya telah diganti. Dan Jae-hong mendapatkan informasi kalau di sebuah tempat rongsokan baru-baru ini menangani pembongkaran muatan dari sebuah truk. Mengetahui itu, Mansik mengajak mereka untuk ke tempat itu. Sesampainya mereka di sana, mereka melihat kalau akuntannya pelatih Oh sedang bercumbu di sana.
Mengetahui kalau ada polisi di sana, sang pemilik tempat itu pun mencoba melarikan diri. Namun jalur pelariannya itu telah dihadang oleh Jong Heon dan Dong Ju. Mengetahui kalau pemilik tempat itu sudah memiliki seorang putri dan istri, Man-sik pun terlihat sangat marah padanya. Di tengah-tengah itu, akuntan pelatih Oh mengatakan kalau ia memiliki sedikit informasi dan menyerahkan dokumen pengelolaan armada truk yang ditangani oleh pelatih Oh. Walaupun mereka telah mendapatkan dokumen tersebut, mereka masih kebingungan untuk menemukan keberadaan pelatih Oh dan Joyong. Mengetahui itu, Man-sik berencana untuk membagi dua tim dalam penyelidikan, sedangkan Dong Ju diminta untuk diam saja. Mendengar hal itu, tentu saja Dong Ju protes dan berisik keras untuk ikut. Oleh karena itu, Jong Heon mengajukan dirinya akan menemani Dong Ju, agar Dong Ju tak membuat masalah. Singkat cerita, ketika mereka mengejar salah satu supir truk, pada saat itu Dong Ju kembali merasakan sakit pada kepalanya, dan hal itu dilihat oleh Jong Heon. Setelah itu, mereka mendapatkan daftar riwayat panggilan dari ponselnya Joyong. Mendapatkan nomor tersebut, Dong Ju mencoba menghubunginya, dan ternyata pemilik nomor itu adalah seorang pemula dari timnya Dayong bernama Lee Jong Hun. Mengetahui hal itu, Man-sik sadar kalau Jong Hun adalah orang yang menjaga Inarko di hari Inarko melarikan diri, dan lalu Man-sik segera melaporkannya pada Dayong. Malamnya, Man-sik dan yang lainnya mengawasi para kepolisian dari kejauhan. Berdasarkan dari pembicaraan mereka, terungkap kalau kini komisaris tinggal di ruangannya dan mengerahkan 500 polisi untuk mencari keberadaan Joyong. Di tengah-tengah itu, mereka mendapatkan kabar kalau Jong Hun telah ditemukan dalam keadaan tewas. Melihat jasadnya Jong Hun dan mengetahui kalau kini sikapnya komisaris berubah, Dong Ju mulai menyadari di mana Joyong sedang bersembunyi. Dan ternyata Joyong sedang bersembunyi di ruangannya komisaris. Menyadari hal itu, Dong Ju segera pergi menemui komisaris. Akan tetapi, para polisi menjaga tempat itu dan menghalanginya menemui komisaris. Di tengah-tengah keributan itu, Joyong muncul sambil menyandera komisaris. Pada saat itu, tanpa ragu, Hana menembakkan senjatanya dan mengenai pantatnya komisaris. Melihat kesempatan itu, Joyong pun kabur dari sana. Namun, dalam pelariannya itu, Dong Ju berhasil menghajarnya. Dikarenakan Joyong memiliki pistol, maka dari itu Dong Ju segera bersembunyi. Dong Ju yang mencoba mengejar Joyong harus dihentikan oleh pelatih Oh. Dikarenakan pukulan pelatih Oh, kini pandangan Dong Ju mulai memudar. Dan terlihat kalau Dong Ju tak dapat mengetahui di mana posisinya pelatih Oh.